Ya, ini sudah mulai record ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang ya, Selamat petang, Waalaikumsalam. teman-teman. Malam, Pak. Eh, kita sekarang di pertemuan ke-6 ya, eh, untuk teman-teman di Universitas Dian Nusantara. Oke, saya coba share. Ada boleh, nyaman nih. Oh, pakai ini bisa ya, Google Slide yang ini ya. Caranya Chrome tab aja yang di share. Ini sudah terbaca nggak? Belum ya? Belum Pak, belum. Coba kita lihat dulu terbaca nggak? Kalau masih belum terbaca juga. Tapi teman-teman bisa buka juga di itunya ya, melalui akun kulonnya, akun kuliah online. Bisa kok, Pak. Iya, bisa, Bisa Pak. di ini terbuka. Udah lihat. Terbuka tapi nggak ada gambarnya sih, Pak. Oh, udah mulai ada, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Kita Sudah ada. slideshow ya. Kita kayak ini. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara ya. Apa itu ideologi secara bahasa dan pemahaman umumnya? Ideologi adalah ilmu atau teori ya pengetahuan tentang ini tentang ide atau tentang gagasan. Jadi kira-kira apa ideologi itu ya tidak jauh dengan filsafat itu sendiri, ya bahkan sama. Filsafat itu sistem pengetahuan, pandangan dunia, paradigma keilmuan itu ya. Paradigma keilmuan, kemudian juga paradigma akademik ya, way of life, jalan hidup. Jadi kita dalam satu aliran filsafat atau dalam satu aliran ideologi adalah kita ini menggunakannya untuk memahami kehidupan, untuk memahami realitas secara umum, untuk memahami pengetahuan, sistem pengetahuan, untuk memahami bangunan ilmu pengetahuan secara umum. Ya. Nah, ideologi ini ada yang berbasis agama. Kalau ideologi secara dari sejarahnya, ideologi memang berkaitan dengan politik. Jadi kalau ideologi itu pasti bicaranya adalah tentang politiknya atau tentang paradigma politik, bukan paradigma pengetahuan, tapi kaitannya dengan politik. Tetap sama dengan paradigma pengetahuan ya. Misalnya Marxisme itu adalah bagian dari ilmu sosial kritis. Bagian dari ilmu sosial kritis. Ada Marxisme, ada ya sekolah Frankfurt, mazhab Frankfurt itu bagian dari ilmu sosial kritis. Habermas, ya bahkan yang sebelum Marx itu adalah Hegel, ya Hegelian, Marxian atau Marxis, kemudian Habermasian hari ini itu seluruhannya. Ya, ada ilmu sosial transformatif juga itu tidak jauh berbeda, yaitu ilmu sosial kritis yang berupaya menjadikan ilmu sosial untuk melakukan perubahan, mengadakan perubahan. Dan itu juga menjadi ideologi juga. Demokrasi, sosial demokrasi, paham sosial demokrasi adalah satu ideologi yang kemudian yang juga memang berangkat dari ilmu sosial kritis. Berangkatnya dari situ.
Ya ada demokrasi deliberatif, itu berangkat dari situ. Ideologi yang sekular itu bisa basisnya pada ide-ide kebebasan, kemerdekaan, ya. Kemudian basisnya pada ide-ide keadilan, kesejahteraan, ya, itu. Dan ada sintesa dari gagasan-gagasan itu. Pancasila termasuk sintesa dari sekian gagasan. Tulisan pertama Soekarno yang dimuat dalam buku di bawah bendera revolusi itu judulnya ini, Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Di dalam buku saya, Reinterpretasi Pancasila, saya membahas ini juga. Sedikit membahas atau memulai pembahasan itu dengan pemikiran Soekarno. Ketika bicara Pancasila, pemikiran Pancasila, kita memang harus memulai dari seorang Soekarno. Lepas dari pro kontra tentang Soekarno, lepas dari kontroversi tentang Soekarno. Soekarno tidak bukan merupakan manusia suci, bukan seorang yang bebas dari dosa, bebas dari kesalahan. Tapi Soekarno adalah seorang yang punya gagasan besar. Ya, gagasan ini tidak berdiri sendiri. Gagasan ini pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, dia harus disokong oleh teman-temannya, yaitu para pendiri bangsa kita yang selain Soekarno. Ada Muhammad Hatta, ada Supomo, ada siapa-siapa yang di dalam situ, anggota BPUPK, anggota PPKI, ya, ada Ratu Langi di situ, ada Ratu Harhari di situ. Ya, ada tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahid Hashim, ya, bapaknya Gus Dur, itu. Nah, Soekarno dalam nasionalisme Islamisme Marxisme ini, ya, dia membahas keterkaitan dan titik temu dari gagasan-gagasan nasionalisme kebangsaan ini dengan gagasan Islam dan Islamisme dan Marxisme. Jadi titik temunya yang dia fokuskan. Dia bicara tentang titik temu. Kenapa? Sebelumnya kata nation, nasion, itu banyak digunakan hanya oleh orang Jawa. Kartini dalam salah satu suratnya ada surat Kartini yang diterbitkan habis gelap terbitlah terang itu. Salah satu suratnya memang diberikan judul, dikasih judul oleh, enggak tahu ya apakah memang Kartini sendiri yang memberikan judul, tapi kalau kita membaca surat-surat Kartini, Kartini menyebut bangsa itu untuk menyebutkan orang Jawa, bangsa Jawa, ya, Javanese nation, Javans itu sebagai sebuah nasion, sebuah bangsa. Jadi bangsa Jawa bukan bangsa Indonesia, belum ada bangsa Indonesia saat itu. Apalagi Kartini wafat 1904. Kira-kira belum ada konsep Indonesia sebagai satu konsep politik. Belum ada makna politiknya. Indonesia sudah ada, tapi dipakai untuk menyebut kepulauan Asia Tenggara keseluruhan. Itu istilah geografi. L'Indonésie, gimana bahasa ininya, Perancis, ya. Dan Jerman menggunakan Indonesian, ya. Indonesia, Indos Nesos, kepulauan India. Karena India yaitu India Timur, India jauh, India depan. Karena memang dari jalur yang melalui Eropa, entah melalui terusan Suez, entah melalui Cape Town, Tanjung Harapan, kalau kita dari Eropa, dari Mediterania, atau dari Laut Merah kita menuju timur ke India, setelah India ke depan lagi. Itu loh India depan. Sudah India, ke depannya lagi. Nah, ke depannya itu adalah ada Nicobar, ada Andaman, dan sampai kemudian Sumatera, Jawa, ya, Kalimantan sampai Filipina. Batasnya itu Filipina, Sulawesi, Maluku, dan masuk ke Nusa Tenggara. Sejumlah kepulauan kecil di selatannya itu masuk di situ. Dan mulainya dari Andaman Nicobar.
sebagian sarjana menyebutnya Kepulauan Melayu, Malay Archipelago. Jadi bangsa Indonesia belum lahir. Bangsa Indonesia memang lahir 1920-an. Ketika Soekarno menulis nasionalisme, Islamisme, Marxisme, baru ada bangsa Indonesia. Baru ada makna politik dari kata Indonesia. Makna geopolitik dari sebuah kata Indonesia pada saat itu. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ini Kepulauan Melayu, ini adalah Indonesia dalam arti geografis gitu. Yang mana adalah keseluruhan pulau maritim yang di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian bagaimana dengan umat Islam misalnya? Umat Islam lebih mendorong lebih mengakui karena pada saat itu ya masih terbagi umat Islam di wilayah Nusantara itu ada yang mengikuti menjadi negara vasal dari kekhalifahan Utsmani, ada yang tidak. Jadi negara vasalnya Utsmani di Asia Tenggara itu yang paling terakhir adalah Aceh. Dan ketika itu juga tidak semua. Di Jawa ini nggak ada negara vasal Utsmani. Negara vasalnya Turki Utsmani itu nggak ada. Di Jawa nggak ada. Di Jawa itu negara-negara yang ya lepas dari kekhalifahan. Tapi mereka punya hubungan. Ya, hanya hubungannya lebih ke hubungan diplomatis. Kalau negara vasal itu dia hubungannya adalah mereka kerajaan sendiri, merdeka, tapi berada di bawah dominion kerajaan lain. Kekaisaran yang lebih besar. Gitu. Hal yang ketika itu ya berarti belum ada kesepakatan tentang apa dan bagaimana ya sebuah wilayah Nusantara ini. Wilayah Asia Tenggara, Kepulauan Asia Tenggara ini. Ya, pada akhirnya Aceh kembali, Aceh akhirnya mengikuti Indonesia gitu ya. Memilih untuk ikut Indonesia. Ya, para ulama banyak menolak gagasan nasionalisme. Ya, dituduhnya dari barat, dari penjajah dan sebagainya. Dianggap bertentangan dengan konsep persaudaraan universal, dengan konsep keadilan ilahi. Nah, ini ditolak oleh Muhammad Hatta. Dalam demokrasi kita, Muhammad Hatta malah menyampaikan bahwa persaudaraan universal dan keadilan ilahi itu yang berasal dari ajaran Islam. Dan bukan hanya ajaran Islam, di ajaran agama lain juga ada. Itu justru sesuai dengan gagasan demokrasi dan nasionalisme. Nah, kemudian Marxisme, komunisme, ya. Nah, ini nilai kemanusiaan, internasionalisme. Pada masa itu, ya, internasionalisme belum punya belum punya pengaruh dalam ya konstelasinya berbeda dengan ada masa perang dingin. Perang dingin merusak tatanan gagasan tentang internasionalisme, masyarakat tanpa kelas. Tapi perang dingin juga membuktikan bahwa gagasan masyarakat tanpa kelas yang dibawa oleh bukan Marx ya, tapi Lenin malah yang membawa menjadikan itu sebuah ideologi politik ya, mengimplementasikannya dalam pemahaman seorang Lenin yang kemudian diteruskan Stalin, kemudian sampai ke Mao ya, Mao Zedong, sampai ke Deng Xiaoping. Deng Xiaoping mengadakan perubahan besar di wilayah China, di Tiongkok. Di Soekarno melihat titik temu itu antara nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Soekarno melakukan sintesa, dia Hegelian ya, menggunakan metode dialektikanya Hegelian. Menggunakan dialektika Hegelian, Soekarno melakukan sintesa. Ya. Tesisnya adalah kapitalisme, liberalisme itu. Juga tesisnya
tesis yang satunya adalah Islam, ya. Dan mungkin agama lain. Tapi setahu saya lebih banyak Soekarno menggunakan yang sumber-sumber yang tentang Islam, yang berasal dari para sarjana Muslim. Kemudian antitesanya adalah Marxisme. Soekarno memahami memahami fenomena situasi yang dialami oleh masyarakat Muslim Turki, ya. Karena masyarakat Muslim Turki itu berbeda dengan masyarakat Muslim Indonesia. Di Asia Tenggara, para ulama, para pendeta, para biksu, para ya tokoh-tokoh agama setempat itu tidak lebih banyak yang berpihak pada penjajah atau pada penguasa saat itu. Lebih banyak para tokoh agama berpihak pada rakyat dibanding yang berpihak pada penguasa Hindia Belanda. Bisa dihitung berapa orang para ulama Indonesia atau tokoh-tokoh agama Indonesia yang Kristen, yang Protestan, yang Katolik, yang itu lebih mendukung otoritas kolonial sepanjang masa penjajahan, terutama akhir, ya, sejak paruh kedua abad ke-19 sampai dengan masa menuju perang dunia kedua. Kebanyakan ya para sarjana, ya, tokoh-tokoh agama, pemegang otoritas agama di Indonesia kebanyakannya berpihak pada rakyatnya, pada masyarakat pribumi, pada masyarakat yang tertindas. Tidak dengan yang terjadi misalnya di Turki, di Kekaisaran Inggris. Inggris juga mengalami itu, ya. Perancis saya nggak tahu, ya, tapi Inggris mengalami itu. Sejumlah negara lain mengalami itu. Kira-kira bisa dibayangkan gimana situasinya. Justru di Turki dan juga di Inggris, para tokoh agama malah berpihak pada penguasa. Yang ketika penguasanya zalim, ketika penguasanya itu tiran, otoriter, disokong juga sama tokoh-tokoh agama di sana. Tokoh-tokoh agamanya mengikuti saja gitu. Ini kan menjadi tesis dan antitesis yang perlu diperhatikan. Ada sekumpulan tesis dan mungkin sekumpulan antitesis yang berbeda-beda. Nah, Arya Soekarno menyatukan, mencoba untuk bukan mixing, ya, bukan menggabungkan, mengaduk-aduk begitu. Yang dilakukan oleh Soekarno adalah melihat titik temu dari setiap ini dan mencoba menyempurnakan Declaration of Independence di Amerika Serikat, ya, US Declaration of Independence itu tentang apa sih? Kemerdekaan, kebebasan, ya, hak dasar, ya, tentang kontrak sosial, tentang representasi, kedaulatan rakyat. Soekarno sepakat dengan Jefferson di sini. Soekarno juga sepakat dengan Marx, ya, Marx dan Engels, bukan dengan Lenin. Kemungkinan Soekarno tidak sepakat dengan Lenin. Kalau Tan Malaka mungkin sepakat dengan Lenin karena mereka bertemu. Ya, itu masing-masing, ya. Tan Malaka punya pendapat tersendiri. Itu hasil pemikiran dia sendiri yang harus tetap kita hargai dan kita hormati. Karena itu bagian dari upayanya Tan Malaka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Karena pada akhirnya juga gagasan yang ada dari tokoh-tokoh pendiri bangsa, dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, sekalipun mereka bertengkar, bahkan mungkin bermusuhan, sampai ada yang saling bunuh, itu ujungnya adalah demi kemerdekaan Indonesia. Yang sekarang kita sudah berada dalam satu situasi di mana integrasi nasional kita sudah cukup ajak, sudah cukup mapan. Kalau nggak ada mereka, kita nggak mapan di sini. Kalau nggak ada mereka, Pancasila nggak final-final, masih terus aja.
Jadi Declaration of Independence, Manifesto of Communist Party itu dicoba untuk dipahami dan dicoba untuk dicari titik temunya oleh seorang Soekarno. Korespondensi antara kebebasan, hak asasi manusia, ya, dengan gagasan kesejahteraan bersama, masyarakat tanpa kelas itu gimana? Gagasan masyarakat tanpa kelas itu sebenarnya sudah lama. Kalau kita membaca buku Muqaddimah yang ditulis Ibn Khaldun, sudah ada gagasan masyarakat tanpa kelas. Konsepnya yang berbeda, konsepsinya yang berbeda. Perang dingin mendesak ya Indonesia untuk mengambil sikap. Kita mengambil sikap bebas aktif, kemudian ada tawaran Pax Humanica ini yang ditawarkan oleh seorang Soekarno. Bersatu dalam satu universal brotherhood, dalam satu persaudaraan universal. Nah, persaudaraan universal ini kan gagasan dari mana? Gagasan dari agama-agama, terutama agama-agama Ibrahimiyah, yang memang membawa misi persaudaraan universal itu. Mahatma Gandhi juga memberikan persetujuan atas hal itu, menyetujui gagasan bahwa nasionalismenya Gandhi adalah kemanusiaan. Ya, dahulu kala kemanusiaan pada masa itu ya 100 tahun 150 tahun yang lalu, kemanusiaan dengan nasionalisme masih dianggap tidak sesuai, masih dianggap tidak sejalan. Bahkan gagasan persaudaraan universal itu dianggap tidak sesuai dengan nasionalisme. Nasionalisme dianggap kalau gitu dia membeda-bedakan, karena nasionalisme menurut orang dulu seperti itu. Nah, demokrasi Pancasila menolak ya model liberal kapitalis maupun otoritarian komunis. Menolak teokrasi, namun tidak mengadopsi sekularisme itu secara totaliter. Ideologi Pancasila itu memiliki menghasilkan dua lapisan sebagai dasar negara. Dua lapisan atau dua lipatan ya, two-folded. Jadi berlipat, dasar negara yang berlipat. Ya, sila ketuhanan atau kalau menggunakan Trisila itu sosio-religiusitas. Menjadi landasan etis, tokoh guru, urat tunggang ya. Core values menjadi inti. Ya, menjadi intinya, imamnya, kepalanya, pemimpinnya, penuntunnya dari keseluruhan sila yang ada. Namun ada rumusan-rumusan terkait bagaimana sila ketuhanan dan sila-sila lainnya. Itu bersatu. Karena Soekarno menyampaikan bahwa bagaimanapun kelima sila ini satu kesatuan. Makanya ada sampai kepada abstraksinya yang terakhir dari 5 menjadi 3 menjadi 1 adalah gotong royong. Negara gotong royong. Jadi demokrasinya Pancasila adalah demokrasi gotong royong. Gotong royong itu apa? Dulu zaman ketika kita masih terdiri atas kerajaan-kerajaan, desa-desa itu menggunakan gotong royong. Apa gotong royong? Ya ekonomi desa saat itu masih menggunakan pertukaran barang dengan barang. Masih ya belum mengenal sistem uang. Ya. Masih menggunakan barter ya. Masih menggunakan barter. Nah,
ideologi adalah satu sistem gagasan, ya. Pancasila itu sebagai sistem gagasan, sebagai paradigma, ya. Di mana nilai-nilai, nah nilai-nilai sosioreligiositas seperti apa sih? Kesalehan sosial ditambah kesalehan individual, dan bagaimana itu masuk ke dalam ruang publik. Mendekonstruksi pemahaman agama di ranah implementatif, ya, menuju ke ranah praksis yang tidak sampai pada tidak memerlukan, ya, sejatinya tidak memerlukan satu bangunan legal formal. Tidak memerlukan bukan berarti kemudian tidak boleh ada. Bangunan legal formal itu dalam batasan tertentu dan ketika disepakati maka itu perlu. Tapi bangunan legal formal itu bukan sesuatu yang sifatnya memaksa atau sifatnya wajib ada gitu ya. Memaksa di sini maksudnya memaksa untuk ada. Tidak keniscayaan itu. Contohnya tidak perhatikan sosioreligiositas di Selandia Baru misalnya. Atau di Australia misalnya. Atau misalnya di negara-negara Eropa hari ini. Manusia bebas, warga negara bebas untuk beragama. Ya. Kemudian terjadi saling tolong-menolong. Terjadi ya solidaritas sosial. Sebagian Eropa seperti Belanda, Jerman, Austria itu punya sistem jaminan sosial yang kuat. Sistem jaminan sosialnya kuat. Sistem jaminan sosialnya kuat dan masyarakatnya cenderung egaliter. Kalau kita melihat misalnya Inggris, Perdana Menteri Inggris perangkat kerja pulang kerja menggunakan subway. Ya. Kita menteri atau anggota DPR menggunakan KRL, menggunakan MRT agak jarang. Padahal itu biasa saja. Kalau di negara-negara Eropa, di Skandinavia itu biasa. Itu wajar. Presiden Austria, Presiden Federal Austria itu nggak dikawal, jalan-jalan itu nggak dikawal. Tidak selalu dikawal. Nah, dianggap itu kan kerjaan mereka mengabdi pada negara. Tidak terlalu membutuhkan protokoler atau apa. Ketika itu adalah urusan pribadi, ya tidak perlu pengawalan karena pribadi. Prinsip egaliter itu, prinsip egalitarian, itu bagian penting ya, menjadi representasi dari apa yang disebut sosioreligiositas. Makanya ketika pemilu 1955, Soekarno itu ikut antri. Beda dengan hari ini, kalau presiden, mungkin bukan hanya presiden ya, jangan-jangan wapres juga atau sejumlah, misalnya calon presiden juga, atau gubernur, di TPS-nya Bapak Presiden itu tuh, di TPS tempat dia memberikan suara, kira-kira duluan nggak sebagai presiden? Kan dia presiden ya. Kemudian dia mau nyoblos, mau memberikan suaranya. Dia duluan nggak? Dia duluan. Nunggu dulu itu. Orang sudah kumpul jam 7 pagi di TPS, suruh tunggu dulu. Ini TPS-nya presiden. Ada presiden yang salah satu yang ini harus presiden dulu. Itu namanya apa? Egaliter nggak? Ini kritik ya. Tapi saya berani menyampaikan ini. Menjadi kritik bagi kita. Kira-kira egaliter atau enggak? Walaupun bisa juga orang punya pendapat yang berbeda dan kita menerima pendapat berbeda itu. Kalau ada yang mau mengatakan itu masih dalam ranah, masih dalam cakupan egalitarianisme, silakan dan harus dibuktikan.
Ideologi adalah paradigma, ya, cara pandang. Apa paradigma? Paradigma itu cara pandang mainstream, cara pandang arus utama. Ketika bicara konteksnya keilmuan ya ilmu, berarti sains, ya ilmu sosial, ilmu alam, ya ilmu apa, ilmu kedokteran juga ya dan sebagainya. Paradigma ya juga menjadi cara pandang tentang kehidupan, tentang ya cara hidup. Nah, jadi komponen-komponen paradigma itu sama di komponen-komponen paradigma ya komponen-komponen ideologi, ya komponen-komponen filsafat ya sama. Paradigma itu ada komponen-komponen yakni ada ontologinya, ada epistemologinya. Ya, kemudian dalam konteks filsafat ilmu dia pasti ada metodologinya. Ada tadi ada ontologinya, ada epistemologi, ada metodologi, ada aksiologi. Kalau membaca bukunya Yudi Latif, Wawasan Pancasila ini kita membahas sampai ada teleologi Pancasila. Pancasila sebagai agama sipil. Apa agama sipil? Agama sipil bukan agama dalam pemahaman awam, ya. Bukan agama dalam pemahaman awam. Itu konsep sebetulnya ya konsep yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat sipil. Namun karena itu bicara sebuah paradigma, sebuah masyarakat ideologis ya. Maka itu adalah agama sipil. Yang kita tidak menyembah sesuatu di situ. Tapi kita menggunakannya sebagai satu bagaimana kita berperilaku antar sesama kita. Bagaimana kita berperilaku dengan negara kita terhadap negara. Bahwa ini warga negara Indonesia loh. Ini sesama warga negara Indonesia. Ya. Nah ini komponen-komponen paradigma ya. Ya membahas tentang apa? Ya, tentang eksistensi, esensi, tentang pengetahuan, tentang ya manusia, tentang purpose ya tujuan dan seterusnya. Ini sama ya di dalam apa sistem ya sistem pengetahuan maupun dalam sistem gagasan ya. Oke. Kok unresponsive? Ah ini. Oke. Belum ya? Sepertinya belum. Oke, ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Sekaligus saya ini presensinya ya, saya cek presensinya ya, siapa aja. Vivian, oke. Hadir ya. Siapa lagi yang izin siapa aja? Tadi yang izin siapa aja? Pak tadi Pak. Yeremia Pak yang tadi izin. Yeremia izin ya. Sedang bekerja katanya. Ya.
Tadi ada lagi yang izin sama saya. Kita sekarang udah nggak ada ini lagi, nggak ada apa pertimbangan apakah itu izin, sakit atau yang jelas nggak masuk. Jadi beda ya. Saya dulu nggak gitu kok waktu saya S1 ya. Tapi waktu saya S2 udah begitu. Sudah saya tuh kalau nggak salah izin deh. 2 kali izin tuh udah nggak boleh lagi izin lagi. Dan itu izin loh, bukan ini, bukan apa? Bukan alfa ya. Jadi sekarang sudah seperti itu, sudah rigid itu. Pak izin tanya Pak, berarti kalau terkait Ya, silakan. absensi toleransinya itu 2 kali berarti ya Pak ya? Ya, hanya 2 kali tanpa melihat itu apakah izin atau sakit. Jadi kalau sakit 2 kali ya pasrah sajalah terhadap Ngulang berarti ini ya ya. Pak ya? Ya, ngulang. Ya gini sih logikanya gini, kalau kamu sakit 2 minggu, masa sih kamu bisa berturut-turut misalnya ya, katakanlah kamu sakit 2 minggu ya, masa kamu mau ini apa nggak parah gitu ya misalnya, sakit 2 minggu kan sudah termasuk parah itu, 2 minggu ke atas ya, misalnya Oke Pak. sakit 15 hari, 20 hari ya, kalau sakitnya 20 hari kan udah mau 2 bulan. Kalau secara hari kerja udah sebulan, udah mau 2 bulan, udah mau sebulan ya. Dan secara hari kerja itu sudah memenuhi 1 bulan itu 20 hari. 1 bulan berapa hari kerja? Kan 5 22 Pak. kali 20 kan? Iya 20. 22. Iya 20 atau 22 ya. Oke, 20 ada yang 21 mungkin. Ya, tapi kan kira-kira 20 itu satu bulan kerja. 4 pekan. Ini kalau sakitnya 20 hari ya sudah. Namanya sakit 20 hari kok mau melanjutkan, lebih baik ngulang. Atau cari cara gimana supaya tidak ngulang. Misalnya minta tugas apa, minta keringanan. Kalau misalnya dibolehkan baik itu oleh dosennya maupun oleh pihak kampus ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tadi ini masuk semua ya? Nggak ada yang izin ya? Sophia Marcella ada ya? Amanda Julianti ada? Amanda ada? Ada Pak. Helsha, Alicia apa Alisa ini? Bacanya. Ada orangnya? Nggak ada? Alisa Serina? Tadi ya? Ihsan tadi ada ya? Ahmad Maulana tadi ada ya? Cahaya Putri. Hani, Dina tadi ada? Pak, saya Alicia. Ya. Oke, sebentar. Alisa, Ferda, Amanda Julian, Irfan ada ya? Ahmad Maulana, Muhammad siapa tadi?
Pak izin Pak, absennya udah Pak. Halo, Pak. Halo. Halo Pak. Ini wah kok. Oke. Suaranya Bisa, hilang Pak tadi Pak. Iya tadi kayaknya mikrofon saya yang karena ini ya, karena tadi mungkin apa gangguan sinyal tadi sehingga dia nggak mau. Tadi unresponsif sih, ada notifikasi unresponsif tadi. Ini kan 47 orang yang di sini ya selain saya. Sementara kan 51, maksud saya itu berarti yang nggak masuk berapa? Siapa lagi ya? Ada Nazla Pak namanya. Kalau nggak salah tadi dia bilang sama saya. Dia Najwa, udah japri. Nazla. Najwa udah izin. Nazla. Kan kalau ini kan mestinya kalau cuma 2 mestinya 49. Kan 51. Siapa lagi? Salsa ada? Pak izin saya cuma itu. Siapa? Lanjutkan. Silakan. Kenapa? Halo? Izin Cutrindu udah di absen belum ya Pak? Oh, sebentar. Makanya tadi Cutrindu udah belum? Ada ya? Saya Ya, ada masuk. Pak. Ya. Iya. Saya Iya, hadir maksud saya Pak. sih kalau 47 ya kalau 51 orang kan nggak masuk 2 itu harusnya 49. Pak Natannya hadir ya Pak. Coba Bapak, saya satu deh. Bapak. Arya Disa Hadir Pak. ada nggak? Hadir. Iya Pak. Risha Hadir Risha Pak. ada. Hadir Pak. Natania tadi ada ya. Natannya hadir Pak. Suatu Hasana ada. Delivia. Ada Bapak. Muhammad Gibran Hadir Pak. hadir. Nikita Laudia hadir. Hadir Pak. Amelia Kartika, Hadir Bapak. Salsa ada. Hadir Bapak. Ada nggak? Hadir. Oke. Cutrindu Wanda Ramadhani ada? Aku hadir Pak. Hadir saya hadir Pak. Oke. Shiva Hadir Pak. Shiva Aulia Kulsum. Nazla Hadir, Bapak. sama oke.
Nazla hadir ya. Kan yang tadi absen apa izin kan Nazwa ya. Wiwin Nazla, Pak. Junior. Nazla. Pak, Nazwa ada, Pak. Wiwin mana Wiwin? Nazwa ada ya? Oke. Ada, Pak, hadir. Pak Wiwin Junior ada? Enggak ada ya? Hadir. Oke. Oke. Ratna Puji. Hadir, Pak, hadir. Iya, ini makanya saya coba cek satu. Nurul Sadira. Hadir, Pak. Oke. Ririn Septiani. Hah? Hadir. Asyafi. Hadir, Bapak. Iya. Trisma tadi ada ya? Trisma tadi. Hadir, Pak. Fitri Nabila. Hadir, Pak. Ajeng Larasati. Hadir. Gina hadir ya, Gina ya. Hadir, Pak. Ada kan? Ada. Atifah Haya. Hadir. Nggak Hadir, hadir. Pak. Pak, hadir, Pak. Hani Tiara. Hadir, Pak. Cahya Putri. Hadir, Bapak. Ihsan Ta'aji. Ta'aji apa Taji? Bacanya. Bacanya apa itu Ihsan Taji? Halo? Mana orangnya kok tiba-tiba hilang? Yuri Aditya. Hadir, Pak. Tadi Ahmad Maulana Zahid ada ya? Nuni, mana? Nuni Nur. Hadir ya? Windy R. Hadir, Pak. Alvin. Ada Alvin. Pak hadir. Iya. Alisa tadi ada Ya, ya? Pak hadir, Pak. Elsya. Hadir, Alisha. Alisha hadir, Pak. Rashid. M. Rashid. Gak ada ya? M. Rashid gak ada? Sasi Kirana? Hadir, Bapak Sasi. Sasi Kirana. Lutfia. Udah di absen belum ya, Pak? Siapa? Tiara, Pak. Tiara Febri Lutfia yang ada di ya? absen belum? Bapak maaf, Ihsan Taji hadir. Ada ya? Iya. Fadwa Nur Habibah ada, Irfan Junaidi, Tania Irfan hadir, Pak. Julianti. Ya. Tanya siapa, Pak? Tania Julianti. Oh, Hadir ya? Ya hadir. Halo? Ya hadir ya? Bapak Ada nggak? maaf, Lutfia hadir ya, Pak? Hadir, oke. Lutfia yang hadir ya. Tiara Salsa tadi ada ya, Tiara Salsa ya. Bapak Ini makanya Tiara saya tadi Febri tuh melihat ya, Pak? siapa? Tiara Febri ya, Pak? Ada tadi ya. Oke. Coba saya cek dulu. Jadi tadi itu kan teman-teman kan ada 51 orang. Maksud saya itu kok jumlahnya 51 tapi yang izin itu hanya 2 orang. Kan harusnya kalau di 47 48 sekarang ya. Berarti yang izin cuma 3. Yang enggak ada cuma 3. Siapa lagi? Rashid ada? Pak, maaf mau nanya. Natanya hadir kan, Pak? Hadir ya? Ada. Bapak, Ya? Bapak nama saya udah diabsen belum ya, Pak Tuan? Bentar dulu. Ini yang izin itu
Yang izin kan cuma 2, tapi teman-teman itu mestinya ini 47, tapi 48 ya? Nah, udah saya cek lagi. Coba saya simpan dulu deh. Coba kalau saya apa ini teman-teman? Kok masih Pak tadi saya... Sasa Savana. Sebentar. Udah tadi. Absen saya mana ya? Baik sih. Bapak Oh, maaf, Blogspot ya, sorry. saya Win Yuniar mau Ya, izin sebentar, bawa sebentar. motor dulu Pak, mau pulang. Ya, kasih Pak. Ya. Sebentar. Ini kan apa lagi? Oke, silakan ada yang mau bertanya atau silakan ada yang mau bertanya atau ini atau memberikan tanggapan. Ya, silakan. Bapak, maaf saya mau nanya, itu tadi yang namanya Nazla udah izin ya Pak di chat pribadi Bapak? Ya, udah. Oh iya, terima kasih Pak. Apa Nazla tadi itu yang izin? Nazla Pak, Nazla Pak. Iya. Makasih Bapak. Bapak maaf, tadi saya Sophia Marcella udah sempat di absen belum ya Pak? Udah kan? Udah. Oh udah ya Pak. Oke baik Pak, terima kasih. Bapak maaf Pak, saya belum kehabisan. Oke. Teman-teman. Kenapa? Saya belum kehabisan Pak, mohon maaf titip Pak. Udah. Ivana Salsabila udah belum ya Pak? Apa? Sebentar, saya cek lagi. Ini teman-teman. Bentar. Saya agak kesulitan. Ini ada 2 yang belum jawab ini. Saniah Julianti mana? Saniah enggak ada. Enggak ada ya? Rashid ada. Oke. Ada ya. Bapak maaf, Ivana Salsabila sudah di absen belum ya Pak? Udah ya. Bapak maaf, Vivian sudah di absen belum Pak? Kuliah hendak. Oke, teman-teman, ada yang mau ini terkait ininya, terkait materinya? Ada yang mau disampaikan? Bapak maaf, Nazwa hadir ya Pak? Halo, ini ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya terkait materi? Kok dari tadi masih fokus di absen? Sudah? Nggak ada yang mau ditanyakan tentang materinya?
Ini mendengarkan? Pak, maaf mau nanya, Natania kan hadir ya kan Pak? Ya, ya. Itu Arsel sama Vivian hadir kan? Udah clear ya soal presentasi. Ini kok kayaknya bocor ya saya ya. Bocornya kemana ya? Saya bocornya kemana ya? Ada yang pakai yang 2 ini? Halo? Kayaknya punya Bapak nggak ini deh pas speakernya. Kayaknya yang tadi Kak Natania, soalnya punya Bapak bagus-bagus aja sih Pak, aman. Oke. Ya, oke. Terkait perkuliahan gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Terkait materi? Saya mau tanya Bapak. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan ada slide bagian Pancasila sebagai paradigma ya Pak ya. Itu contoh nyata penerapan paradigma Pancasila dalam kebijakan publik tuh kayak apa ya Pak contoh nyatanya? Oke, ketika kita bicara Pancasila dan kebijakan publik ya. Apa sih kebijakan publik yang Pancasila itu seperti apa? Ya. Iya Pak. Kita melihat ketuhanan yang Maha Esa itu ya oleh Soekarno dijelaskan adalah maksudnya sosio-religiusitas. Sosio-religiusitas sifatnya lebih luas, lebih mendalam dan lebih tinggi dibanding misalnya kesalehan sosial. Karena itu kesalehan sosial iya, kesalehan individu iya, dan juga bagaimana jiwanya keberagamaan itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan publik. Ketika kita di minimarket misalnya membukakan untuk orang yang mau lewat pintu ya, mau lewat pintu minimarket kita bukakan, itu bagian dari sosio-religiusitas. Ketika kita menolong orang yang misalnya kecelakaan, itu bagian juga dari sosio-religiusitas. Karena kita nggak nanya agamanya apa duluan gitu. Ketika kita mau menolong orang bangun rumah ibadahnya, itu bagian dari sosio-religiusitas. Ketika kita datang ke tetangga yang beda agama ketika mengalami kematian, ya, menolong, itu bagian dari sosio-religiusitas. Yang selanjutnya adalah sosiodemokrasi, sosionasionalisme dulu ya. Sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Berarti Indonesia dicita-citakan oleh Soekarno dan Hatta sebagai negara kesejahteraan, negara yang egaliter, ya, bukan menjadi negara yang feodal, menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan. Masih ada negara kekuasaan, ada. Amerika Serikat itu negara kekuasaan, bukan negara hukum dia, negara kekuasaan. Ya, bukan negara hukum. Ya. Bahkan sebetulnya perhatikan dalam misalnya pembukaan konstitusi Amerika Serikat, pembukaan konstitusi ya, bukan deklarasi kemerdekaan. Pembukaan konstitusi Amerika Serikat ada nggak kata demokrasi? Itu disebutkan oleh Charlie Kirk itu ketika dia sebelum ditembak mati, sebelum dibunuh. Dia sendiri membuktikan bahwa Amerika Serikat sebetulnya tidak sepenuhnya demokrasi. Tapi dia negara kekuasaan. Artinya tidak sepenuhnya demokrasi itu dalam pemahaman demokrasi yang deliberatif yang hari ini banyak dipakai dan hari ini terbukti berhasil di Eropa. Ya, kebijakan publik ya, misalnya seperti transportasi publik yang berkualitas, pendidikan gratis. Ya, pendidikan gratis itu penting.
Sekarang SD SMP ya, SD dan SMP gratis ya. Negeri kan? Kalau negeri SD setahu saya gratis ya di negeri ya. Kalau SD negeri gratis itu sesuai dengan Pancasila. Sekolah memang harus gratis. Sekolah pendidikan dasar ya, pendidikan dasar dan menengah itu kewajiban negara untuk membiayai sepenuhnya. Dan bahkan sekarang ada perintahnya MK untuk menggratiskan keseluruhan ya, pemerintah daerah wajib membiayai pendidikan dasar dan menengah sekalipun sekolah swasta. Ya tentu mungkin kurang ini ya, kurang realistis ketika kita berhadapan dengan realita di lapangan. Kalau sekolah swasta wajib dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, wajib membiayai keseluruhan semua sekolah termasuk swasta. Itu mungkin sulit ya. Di Perancis misalnya, yang gratis itu ya cuma sekolah negeri. Di Perancis ada sekolah swasta. Sekolah swasta ya bayar, namanya swasta. Sana bayar swasta dan mahal. Nah di sana mungkin bahkan teman saya yang master dan PhD-nya di Prancis, dia menceritakan dia sekolah-sekolah di Prancis itu kalau negeri ya memang gratis. Kalau swasta itu sangat elit, sangat elit. Orang kaya bisa masuk ke sekolah swasta. Dan di sekolah swasta kebebasan beragamanya lebih dijamin. Siswanya boleh mengekspresikan agamanya, ya lebih bebas justru dibanding sekolah negeri publik ya, karena Perancis itu kan laicite itu menempatkan agama total di ruang privat. Nah Pancasila tidak meletakkan agama secara total di ruang privat. Makanya kita perhatikan ada sejumlah halte Transjakarta ada musola. Kalau stasiun MRT ada musola. Ya. Ada musola di stasiun MRT. Kemudian sejumlah perguruan tinggi UGM sekarang punya tempat ibadah 5 atau 6 agama di Universitas Gadjah Mada. Beberapa kampus perguruan tinggi sudah punya lebih dari 1 rumah ibadah. Penyediaan rumah ibadah berdampingan atau berdampingan itu sebetulnya gagasan seorang Soekarno, ya. Walaupun ditentang oleh sebagian orang ya, karena beranggapan bahwa sesuai dengan tatanan Mandala yang sudah ajak sejak lama, harusnya Medan Merdeka Barat dipakai untuk masjid negara. Tapi karena katedral yang dibangun oleh Eropa, ya oleh masyarakat kolonial, letaknya tidak di situ, tidak di Medan Merdeka, tidak menggunakan sistem Mandala itu, Istiqlal menggunakan yang sekarang ini, diletakkan di posisi sekarang supaya lebih dekat dengan katedral. Itu simbol simbol persatuannya kita. Simbol persatuannya kita, simbol bahwa kita ini bersatu, ya, bahwa kita bersaudara dalam kebangsaan, dalam kemanusiaan. Gitu. Jadi universal brotherhood-nya itu jalan. Dan gagasan universal brotherhood ini sudah ada dalam kitab-kitab suci. Ya. Yang disebutkan itu kan bukan bangsa tertentu dan bukan ras tertentu. Yang disebutkan itu Adam dan Hawa. Ya.
Ya kita perhatikan dari situ. KUHP kita itu menunjukkan ada semangat Pancasila di situ. Ada pelaksanaan nilai Pancasila diimplementasikan dalam KUHP kita. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup menjawab? Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah, Pak. Siapa lagi? M. Rashid? Halo? Ya, silakan. Silakan. Masih 30 menit kan? Kurang lebih. Ayo, ada lagi? Ini kalau nggak salah ada terekam ya. Kalau ada yang keluar masuk itu kan ketahuan ya. Jadi keluar masuk itu biasanya karena sinyal dan kemungkinan besarnya itu ya. Apalagi pakai Google Meet. Silakan. Halo. Teman-teman, saya sarankan membaca buku-buku terkait Pancasila ya, yang ditulis misalnya oleh Yudi Latif, oleh AMW Pranarka ini. Ini Pranarka ini sudah buku lama, buku yang sudah cukup lama ya ditulis, tapi ini masih punya relevansi karena sejarah sampai dengan Orde Baru setidaknya ya. Sejarah sampai dengan Orde Baru. Sehingga memberikan gambaran pada kita sampai dengan Orde Baru itu seperti apa. Sementara Yudi Latif kan punya negara paripurna, punya wawasan Pancasila, dan sejumlah karya lainnya yang memberikan kepada kita wawasan pandangan dan kita memberikan kita melihat bisa membaca diskursus Pancasila itu secara lebih utuh ya. Dan Yudi Latif tergolong seorang filosof ya menurut saya. Dia sudah cenderung menjadi filosof. Sama juga Driarkara yang namanya dipakai untuk sekolah tinggi filsafat itu. Ya, silakan. Bapak, saya izin bertanya, kenapa sila ketuhanan itu dianggap sebagai urat tunggang atau nilai inti dalam Pancasila, Pak? Makasih. Ya. Soekarno dalam pidato 1 Juni itu kan meletakkan seluruhnya berdasarkan ketuhanan itu. Tapi ketuhanan yang dia maksud adalah sosio-religiusitas tadi. Ketuhanan yang dimaksudkan adalah sosio-religiusitas. Ya ini nilai-nilai agama atau ajaran agama yang ada di teks di dalam tradisi-tradisi agama itu dia diambil saripatinya ya, dan sejalan dengan Rohata yaitu menjadi garam
menjadikan agama itu nilainya terlihat rasanya terasa, kita merasakan ya hidup yang baik, yang berkualitas, merasakan masyarakat yang berkualitas, yang saling peduli, ya, yang mau ya yang egaliter. Karena dalam kitab suci apa yang menunjukkan manusia tidak egaliter? Kalau misalnya tidak dalam kitab suci, dalam tradisi filsafat apa? Filsafat agamanya ya. Dalam tradisi filsafat apa manusianya tidak egaliter? Nah, ketuhanan di sini kan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah Maha Esa itu bicara satu agama? Sudah berkali-kali dibahas, diseminarkan, didiskusikan dalam berbagai forum, masuk dalam simposium-simposium. Ketuhanan itu maksudnya ketuhanan yang Maha Esa itu apakah milik satu agama? Esa itu apa? Esa bukan monoteis. Esa itu bukan monoteis. Esa itu kan tunggal. Tunggal itu tidak terbagi. Tapi dalam tradisi misalnya Buddha ya, setahu saya coba. Kalau nggak salah Yudi Latif menyebut tradisi Buddha. Kalau nggak salah Saiful Arif juga menyebut tradisi Buddha yang menyampaikan awal coba koreksi ya. Esa itu juga tidak kalau berapapun angka dibagi 0 hasilnya Esa tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan Esa. Tidak bisa menjangkau Esa. Esa itu kosong tapi seolah-olah kosong. Bukan kosong sebetulnya. Karena kita nggak menjangkau itu. Kalau kita masuk ke dalam sel-sel atom, ke dalam ke dalam atom-atom ya, ke dalam atom. Kita melihat atom, ya. Dari semua proton, neutron yang ada, inti atom itu kemudian di dalamnya apa? Seperti hanya ruang saja. Di sini menunjukkan Maha Esa itu bukan tentang siapa. Tuhan yang Maha Esa itu yang dimaksud dalam ketuhanan bukan Tuhannya siapa. Tuhan dalam arti sesembahannya siapa. Nah, bertuhan adalah memang naluri kita sebagai manusia. Semua manusia sudah dipastikan bertuhan. Karena itu naluri alami manusia untuk bertuhan. Ya, bukan kemudian diarahkan pada satu agama tertentu saja ketika bicara ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan ketika kita membaca pidatonya Bung Karno 1 Juni 1945, pidato lahirnya Pancasila, ketuhanan yang dimaksud adalah sosio-religiositas, bukan menyembah satu Tuhan, enggak. Tapi ketuhanan di sini bukan tentang menyembah, bukan tentang agama tertentu, bukan tentang beragama, tapi tentang bagaimana nilai-nilai pesan-pesan agama, ya, ajaran-ajaran agama itu hadir dalam keseharian, dalam kehidupan baik itu pemimpin maupun yang dipimpin. Ya, elit politiknya, rakyatnya itu. Yang kemudian menjadikan ketuhanan itu menjadi dasar, landasan etik.
Maksudnya apa? Semua diambil dari, dan itu nggak hanya Islam, agama lain juga diberikan kesempatan. Maka disebut simbiotik. Relasi agama dengan negara, relasi yang simbiotik. Agama dan negara itu substansialis hubungannya, bukan integralisme, ya, bukan juga sekular, tapi dia substansialis. Yaitu makanya ketika kita baca KUHP ada tentang perzinahan. Tapi perzinahan itu apa ininya? Deliknya apa? Delik aduan. Kenapa delik aduan? Kenapa delik aduan? Ada nggak yang bisa jawab? Kenapa di KUHP kita itu kalau perzinahan itu deliknya delik aduan? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang mau jawab? Saya tunggu nih. Nggak ada yang mau jawab? Nggak ada yang bisa jawab? Halo? Kenapa delik aduan? Delik aduan itu bukan, delik aduan berarti tidak umum. Ya. Delik aduan berarti kalau dia tidak ada pengaduan, dia tidak diusut, tidak dilanjutkan oleh kepolisian. Kenapa seperti itu? Kalau perzinahan kan berhubungan dengan amanah ya internal ya, misalnya antara dua manusia. Maka ada yang mengadukan dong, harus ada yang mengadukan baru dilanjutkan, diproses oleh pihak yang berwenang. Jadi nggak bisa misalnya dilakukan penggerbekan ya atau ya. Saya pasti Izin Bapak, saya Tiara Sasana. Saya di sini ingin menjawab tentang delik aduan pasal 284 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindakan pidana perzinahan yang dilakukan oleh suami atau istri yang sudah menikah secara sah. Syarat pengaduan untuk memproses kasus perzinahan diperlukan pengaduan dari suami atau istri yang sah. Konsekuensi hukum, jika terbukti bersalah, pelaku perzinahan dapat dijatuhi hukuman penjara. Nah, udah Pak, Ya. itu aja Pak. Ya. Kenapa harus seperti itu? Orang yang menjadi korban dari perzinahan. Halo. Tolong ya Anjing. jangan sampai bocor gitu dong. Mana ini? Apa tadi sampai mana tadi saya ngomong? Halo. Bisa ini enggak sih? Bisa mute dari Bapak aja, Pak, di setting karena kan Bapak hostnya. Mute all ya. Mute all ya. Nah. Kalau mute all dia mau. Udah ya? Ya, apa? Oke. Jadi korbannya, siapa korban dari sebuah perzinahan? Korban, ya, karena mereka kan sama-sama suka nih, ya, dua-duanya sama-sama suka. Tapi ada yang dikhianati. Jadi kenapa delik aduan? Karena itu berkaitan dengan rasa dikhianati seseorang. Kalau suaminya selingkuh kan si istri ini kan merasa dikhianati. Kalau anaknya, ya anaknya yang masih gadis, anaknya yang masih lajang, masih perjaka, ya masih laki-laki maupun perempuan, anak yang belum menikah, kan orang tua memberikan amanah, ya. Jadi boleh kalau orang tuanya membiarkan,
orang tuanya merasa itu fine-fine saja, orang tuanya tidak akan mengadukan. Ketika itu pasangan suami istri, hampir nggak mungkin nggak diadukan oleh pasangannya. Hampir nggak mungkin diadukan kalau suaminya selingkuh. Hampir nggak mungkin diadukan kalau istrinya selingkuh. Hampir nggak mungkin misalnya tidak diadukan. Pasti diadukan. Hampir pasti. Nah, kenapa harus diadukan? Karena tadi dalam situasi tertentu bisa saja tidak. Dan kedua, tadi itu adalah suka sama suka mereka. Kalau suka sama suka, hukum sekuler mengatakan boleh-boleh saja namanya suka sama suka. Tapi suka sama suka, tapi ada yang dikhianati. Kira-kira ini suka sama sukanya positif atau negatif? Itu bagian dari sebuah pengkhianatan. Kamu berhubungan seks di luar nikah, kemudian kondisinya Anda berdua belum menikah, masih dalam tanggungan orang tua, maka itu mengkhianati orang tua. Kalau Anda berdua posisinya sudah berpasangan, ya, entah itu pacaran, entah itu nikah, berarti selingkuh itu mengkhianati pasangan. That's all. Ya kalau orang berzina itu dia mengkhianati seseorang yang tidak mengkhianati seseorang yang tidak melakukan hal itu, ya. Di sini ya. Punya pasangan, pasangannya dikhianati dengan melakukan hubungan di luar dari hubungan yang sah. Itu makanya menggunakan menggunakan delik aduan. Itu sudah tepat belum? Sudah sesuai belum dengan falsafah, dengan pandangan ya paradigmanya Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, manusiawi enggak? Manusiawi dong ya? Iya, Pak. Pasal perzinahan itu manusiawi diadakan di dalam KUHP. Enggak manusiawi kalau dibiarkan. Ya. Persatuan Indonesia. Ya, nasionalisme itu berkaitan erat dengan kita berpegang pada nilai-nilai tradisi budaya yang ada dalam bangsa kita. Jepang masih melakukan itu. Jepang masih punya nilai-nilai tradisional, nilai-nilai adat istiadat yang dipertahankan hingga hari ini dan selama ribuan tahun. Ya, jadi kalau sempat ada ribut-ribut di media sosial, di pemberitaan ya, yang itu membahas ada feudalisme tertentu ya dalam lingkup komunitas tertentu, itu mereka nggak melihat negara lain seperti apa. Ya, mereka mungkin butuh dekolonialisasi dalam memandang realitas. Nah, KUHP itu melakukan dekolonialisasi. Tidak nasionalis kalau Anda mau menggunakan nilai yang lain, ya, tapi nilainya sendiri direndahkan. Menganggap nilai atau tradisi, budaya, adat istiadat dari bangsa lain sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi, ya, Anda agung-agungkan, tapi di giliran nilai-nilai dari dalam negerinya sendiri di giliran nilai-nilai dalam lingkup
negaranya sendiri, bangsanya sendiri, nilai-nilai itu tidak dikerjakan dengan bahkan direndahkan gitu. Bapak, maaf, selamat malam. Saya dari tadi hadir, Ya. Pak. Cuma lagi kerja. Oh, gitu. Oke, ya, ya. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Cukup? Ada lagi? Masih ada lagi? Ayo. Udah nggak ada? Tidak, Pak. Sepertinya sudah cukup. Ya, cukup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat melanjutkan kelasnya ya. Nanti masih ada satu kelas lagi berarti ya. Kelas berikutnya ya. Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada, Pak. Oh, udah nggak ada. Iya, Iya, Pak. Oke.